aja lah. Sekarang gue pakai body FT3S warna Yokomo. Kenapa? Karena gue mau coba, kan setiap body pasti karakternya beda-beda. Jadi selama ini kan gue sering pakai body JZX yang karakternya anteng. Nah ini karakternya rada beda nih. Jadi dia ada antengnya, ada gesitnya juga, makanya ya sambil latihan jari lagi. Kitnya tuh Yokomo YD2 SX2 yang red version, lower decknya dari JLR. Ya ini udah bagian besar udah gue konversi ke RFD. Karena kenapa gue pakai RFD? Pertama untuk lightweight, terus udah gitu juga performanya memang terbukti gitu. Jadi kayak pernya gue pakai RFD yang belakang itu dia high traction, dan pas dicoba emang beneran high traction. Jadi kita bisa jadi lebih cepat untuk pick up speednya, untuk starter lebih cepat. Terus untuk lower armnya sendiri juga sama, gue ganti pakai RFD. Gue pakai Yokomo Racing Performer RPX2. Kenapa sih gue pakai ESC ini? Karena ESC ini untuk sekarang ini yang paling powerful tuh dia itu bersih itu sekitar 2500 ampere gitu, dan setupnya tuh sangat detail banget. Jadi benar-benar bisa ngikutin cara kita main. Jadi ya benar-benar terserah kita ESC-nya mau disetting seperti apa. Kalau untuk tambahan di ESC itu ditambahin lagi, saya pakai Akufan Cavalier itu yang Rais. Untuk motor sendiri itu gue pakai Solus One dari Revdi juga, 10,5 T. Dan ini motor spesialnya apa sih? Spesialnya ini adalah untuk exit corner. Exit cornernya dia lebih cepat, pick up speednya cepat. Memang mungkin kalau untuk yang pertama kali make, aku ngerasa kayaknya pas starter adalah lemot. Tapi sebenarnya enggak. Setelah berapa lama dipakai akan kelihatan kok performanya bagus. Dan dia ini RPM-nya tuh sekitar 29.000, hampir dikit lagi 30.000. Dikit lagi 30.000 RPM, dan asnya dia titanium. Untuk as motornya dia tuh dari titanium, motornya enak untuk dipakai, dan smoothnya tuh dapat, RPM-nya dapat, untuk torsinya dapat. Untuk servonya gue pakai Revdi. Kenapa gue pakai Revdi? Karena yang pertama, kalau dari soal harga udah paling murah dia. Tapi untuk dari performanya, servo murah juga bukan berarti performanya murah, performanya jelek gitu ya. Ini dengan harga yang di bawah 1 juta masih, tapi dia udah programmable dan memang cocok banget untuk kit RWD. Jadi kan kita sering banyak lihat tuh yang kitnya kadang-kadang roda depannya gode-gode. Ini dia nggak gode-gode sama sekali. Gyro sendiri gue masih pakai Yokomo yang versi 4 yang paling baru. Kenapa? Karena bikin mainnya juga nggak pusing juga gitu. Jadi banyak fiturnya, dia ada dua mode. Jadi bisa untuk yang soft mode atau hard mode. Jadi tergantung dari tingkat licinnya track sama layout track itu seperti apa. Jadi kita lebih banyak pilihan. Gue lebih seneng yang semuanya tuh lebih banyak pilihan. Gue punya option banyak pada saat apakah itu mau race, apakah itu cuman ching race atau itu DM aja, itu lebih enak kalau kita punya banyak pilihan. Untuk baterai gue pakai Revdi yang 3700 mAh. Kenapa gue pakai baterai ini? Baterai ini voltasenya tuh stabil dia. Voltasenya sangat stabil sampai istilahnya dari mulai full sampai habis itu punch-nya akan berasa sama terus. Dan dia 3700 ampere dengan 200 C burst-nya. Jadi cukup untuk nanganin turbo yang gue pakai, terus udah gitu ESC yang gue pakai itu cukup. Oke, untuk pelek itu, ini pelek sekarang lagi susah banget dicari. Ini pelek top line yang high traction. Dia itu bahannya lembek. Kenapa gue pakai ini? Karena untuk RWD itu udah paling penting itu kita nyari traksinya deh. Karena udah main RWD di Ubin itu nyari traksi itu udah yang penting banget. Kalau untuk offset sendiri gue pakai offset 7. Kenapa ya? Kebetulan yang pas sama kit gue itu adalah di offset 7. Kalau mau lihat
kenapa sih gue pakai offset 7? Kan jarang kit drift bisa fitment. Ini fitment, depan belakang fitment. Jadi kalau mau lihat tuh, ini nggak keluar. Dan ini enak dimainin, bukannya cuman buat gayanya aja, tapi tetap enak dimainin. Oke, untuk sekarang ini gue lagi pakai ban DS yang LF3, Phoenix LF3. Itu kenapa gue pakai untuk sekarang ini, karena untuk surface keramik ini. Tapi sebenarnya dia buat di surface karpet juga bisa. Kalau Phoenix ini dia speednya pasti rata semuanya. Jadi mau kit yang kenceng, mau yang nggak kenceng akan sama pada saat di track tuh. Jalannya biasanya speednya sama, karena dia punya kompon tuh, ada komponnya memang licin. Tadinya gue pakai M12, terus gue pindah ke M17. Kenapa? Karena remote ini lebih enteng, jauh banget lebih enteng. Fiturnya juga lebih lengkap. Terus speednya itu dia bisa sampai 7S. Jadi bukan HS lagi, bukan 6S lagi, tapi udah 7S speednya. Jadi bisa super extreme respon. Kalau untuk receiver sih masih bawaannya 491 waterproof. Yang nggak akan gue ganti itu remote, kecuali memang ada masalah. Jadi mungkin kalau dari RC-nya sendiri, RC itu selalu berkembang. Jadi kalau memang ada yang baru, ada produk-produk baru, pasti akan berubah. Kayak ini ke depan aja mungkin gue nggak akan pakai sasis ini lagi, tapi udah akan pakai sasis MC1 yang keluaran Revdi yang terbaru. Jadi cuman ini karena belum datang, jadi masih pakai ini. Tapi nanti kedepannya akan diganti. Jadi kalau untuk RC sendiri, untuk kit sendiri itu bisa berubah-ubah, elektronik itu bisa berubah-ubah. Cuman kalau remote itu udah kayak pegangan tangannya, jadi udah nggak berubah-ubah.